Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dharma selaku dosen pengampu geokomputasi. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NRP akhiran 008 dari Teknik Geofisika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ETS yang nomor 3, yang dimana kita akan mencari porositas rata-rata dan mengklasifikasikannya. Oke, akan saya jelaskan di sini yang pertama kita import mat dulu karena di sini akan ada simbol matematika seperti MATLAB. Kemudian kita definisikan datanya apa saja. Yang pertama di sini soalnya kan ada 5 data pengukuran. Jadi pengukuran yang pertama sampel A1 dimasukin M basahnya berapa, M keringnya berapa, sampai pada sampel yang kelima atau pengukuran yang kelima. Kemudian untuk R-nya kita masukin berapa, T-nya juga berapa. Kemudian kita cari V totalnya pakai rumus ini. Kemudian kita cari VP totalnya. Kita sama dengan 0 dulu. Kemudian di sini N samples. Ini pakai length dari samples. Artinya panjang banyaknya data itu berapa. Di sini datanya ada 5, jadi N samples-nya ini nanti sama dengan 5. Oke, di sini pakai for loop, pakai fungsi for loop yaitu for sample in samples. Jadi saya definisikan di sini M kering, M basah, dan SG-nya itu mulai dari data yang pertama sampai pada data yang terakhir. Itu. Sampai pada samples yang terakhir. Itu merupakan gunaan dari for loop. Artinya membatasi perhitungan secara otomatis untuk 5 data itu dibatasi sampai data yang kelima karena di sini saya sampai pada data yang kelima. Kemudian kita cari VP-nya menggunakan rumus ini. Kemudian VP totalnya pakai rumus kita jumlahkan dari VP yang akan kita dapatkan tersebut VP 1 sampai 5 kita jumlahkan. Kemudian kita cetak VP-nya untuk masing-masing VP-nya itu 2 angka di belakang koma. Kemudian kita hitung VP rata-ratanya pakai VP total per n samples tadi banyaknya data. Kemudian di sini kita hitung porositas rata-ratanya VP average per V total kali 100%. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan dari porositas rata-rata, lalu kita klasifikasikan porositas tersebut masuk dalam kategori apa. Kita definisikan dulu namanya klasifikasi porosity, kemudian pakai if statement. Apabila porositas itu kurang dari 5, maka dia akan mendapatkan ini, negligible. Terus setelah itu pakai else if, pakai kemungkinan lainnya, apabila kurang dari di antara 5 sampai 10 akan mendapatkan ini. Nah, kemudian terakhir kita pakai else. Kenapa pakai else? Karena ini merepresentasikan kemungkinan lainnya, itu kemungkinan sisanya. Karena kemungkinan sisanya lebih dari 20 gitu. Karena tidak ada di sini, tidak ada di kemungkinan ini, maka else-nya kemungkinan lainnya itu lebih dari 20 akan mendapatkan very good. Kemudian kita cetak di sini untuk VP rata-ratanya, V, kemudian kita cari porositas rata-ratanya, kemudian juga klasifikasikan porositas rata-rata tersebut. Untuk VP rata-rata dan porositas rata-rata saya pakai 2 angka di belakang koma, dan kita isi enter, maka akan kita dapatkan data VP rata-ratanya 8,79 cm kubik, kemudian porositas rata-rata yang kita dapatkan dari rumus ini VP average per V total itu 5,83%. Lalu
di sini akan mendapatkan klasifikasi velositas yang kedua, yaitu di antara 5 sampai 10. Kemudian saya mohon maaf kepada Bapak Dharma karena kemarin saya belum sempat untuk menghitung soal yang nomor 2 itu menggunakan Newton Raphson. Tapi di sini perhitungannya tidak terlalu jauh beda dengan yang bisection. Di sini kita pakai elemen tambahan yaitu F turunan. F turunannya itu ada turunan dari ini, akan mendapatkan ini. Kemudian kita pakai elemen X0 atau Xout atau titik awal. Dan iterasi count-nya mulai dari 0. Terus kita cetak di sini, saya cetak header-nya, header tabelnya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom, yaitu ada iterasi, Xout, fungsi turunan dari Xout. Kemudian di sini adalah fungsi turunan dari Xnew, kemudian ini Xnew-nya, kemudian errornya. Terus saya pakai while loop, di mana errornya lebih dari toleransi. Apabila errornya masih lebih dari toleransi, maka fungsi itu masih jalan sampai pada errornya kurang dari toleransi, maka fungsinya akan berhenti, gitu. Jadi ketika fungsinya sudah terpenuhi, maka iterasinya berhenti. Kemudian saya definisikan di sini fx-nya, fx all, fpx-nya juga f prime dari x all atau x0. Terus di sini pakai if statement apabila fungsi turunannya sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson gagal. Kenapa gagal di sini? Karena fungsi turunan itu sama dengan gradien. Dan gradien apabila sama dengan 0, maka kita tidak akan mendapatkan suatu akar. Karena M sama dengan 0 atau gradien sama dengan 0 itu sejajar dengan sumbu X, gitu. Apabila mendapat itu, maka kembali ke awal. Kemudian kita hitung X baru, X new, pakai rumus ini. Kemudian kita dapatkan errornya pakai rumus ini, absolute X new min X old. Terus kita cetak di sini untuk masing-masing iterasi. Nah, apabila masih belum terpenuhi dari toleransinya, dari errornya itu masih lebih dari toleransi, maka X old-nya akan diganti X new, gitu. Ini akan terus-terusan berlanjut sampai pada error kurang dari toleransi, maka fungsinya akan berhenti. Nah, iterasi count-nya akan bertambah satu, kemudian di sini titik awalnya saya menggunakan 1,0. Terus kita cetak di sini untuk akar mencari akar menggunakan Newton Raphson. Root saya pakai 6 akar di belakang koma. Lalu kita enter di sini. Nah, akan menghasilkan 1,22 root yang kita cari. Di sini nilainya sama dengan akar yang ada pada bisection. Maka kesimpulannya bahwa apabila soalnya sama, kemudian kita menggunakan metode yang berbeda, bisection maupun yang Newton-Raphson, maka kita akan mendapatkan akar yang sama. Jadi metode Newton-Raphson dan metode bisection ini akan menghasilkan akar yang sama apabila soalnya sama juga. Namun perbedaannya bisection dan Newton-Raphson, bisection ini menggunakan pendekatan dari akar bawah akar bawah, melakukan pendekatan dari batas bawah dan batas atas, kemudian mengerucut ke tengah sampai dekat dengan akar yang mau kita cari, gitu.
Nah, sedangkan Newton-Raphson ini menggunakan garis singgung, gitu. Di mana garis singgung itu didapatkan dari satu eh, X saja, X out ini satu X saja, kemudian kita akan mendapatkan garis singgung dengan kurva itu. Nah, kemudian persamaan garis singgung itu akan mendapatkan akar baru, akan mendapatkan X baru atau X new, yang otomatis itu lebih dekat dengan akar yang mau kita cari, gitu. Jadi, setelah kita memakai akar baru untuk mencari, memakai X baru untuk mencari X baru lagi, itu akan semakin dekat dengan akar yang mau kita cari. Jadi akan terus-terusan sampai pada toleransinya itu apa namanya sampai pada errornya itu kurang dari toleransi 10 × 6. Jadi kita dapatkan di sini akarnya 1,22. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya sebelumnya tentang metode Newton-Raphson yang sebelumnya belum sempat saya buat, Pak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ETS, soal ETS yang nomor 3, di mana ada beberapa revisi data, kemudian mendapatkan nilai sedemikian rupa. Kemudian juga tambahan saya mengenai soal Newton-Raphson, soal yang pertama dengan metode Newton-Raphson, yang di mana disimpulkan akan mendapatkan akar yang sama, yaitu 1,22 ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.